Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jamaah sudah bersungguh ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan untuk kita dari materi kitab hadis Riyadhus Shalihin masih tentang adab makan. Pada bab ini adalah bab adabi syurbi wastihbabi tanaffus salatan kharijal wa karahati tanaffus fil bab ketika dan sunnahnya bernafas 3 kali di luar tempat minum atau di luar gelas, dan makruhnya bernafas di dalam gelas atau di dalam tempat minum. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu bisyarabi thalathan, yatanaffasu kharijal minah, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum 3 kali. Maksudnya yatanaffasu kharijal minah, bernafas di luar tempat minum atau gelas. Di prakteknya adalah jika kita minum tentunya kita menggunakan tangan kanan. Kemarin sudah disampaikan bahwa setan itu makan ikut nikung ketika seorang makan dan minum tanpa menyebut bismillah. Dan apabila seseorang itu menggunakan tangan kiri, dianalisa berarti kalau megangnya ada tangan kiri berarti aturan awal lupa. Jadi gampang untuk menganalisa atau menganalisa nilai orang ini. Kalau minumnya tangan kiri, makan tangan kiri, berarti dia lupa aturan awal yang dibaca bismillah. Kan banyak youtuber masalah makanan itu di YouTube itu, yang bakso lah, yang apa segala macam. Tiba-tiba ada orang bikin konten langsung nyamplok aja, netizen bagus makanannya, tapi sebelum makan baca bismillah loh. Nah itu ya kan, itu kan negatif. Jadi alhamdulillah kontennya bagus tapi caranya nggak bagus, nanti nggak dapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minumnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dilanjutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tashrabu wahidan kasyurbil ba'ir walakin ishrabu mathna wa thulatha. Janganlah kalian minum wahidan sekaligus, kasyurbil ba'iri seperti minumnya onta, walakin ishrabu mathna wa thulatha, tetapi minumlah kalian 2 kali atau 3 kali. Prakteknya adalah jangan melebihi 3 tabukan bismillah. Terus kalau mau minum lagi itu diriwayatkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, apabila kita ingin terhindar dari maksiat, cara minumnya itu adalah pegang gelasnya, baca bismillah, minum lem 3, terus jeda, baca alhamdulillah, baca lagi bismillah, lem, terus taruh lagi alhamdulillah sampai 3 kali. Nah, orang kalau modelnya minum seperti itu, nanti apa yang kita konsumsi di dalam tubuh itu akan menjaga diri kita untuk tidak berbuat maksiat. Itu saya punya tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, itu tafsirnya Guru Jidid, beliau menjelaskan demikian. Minum Rasulullah itu demikian. Jadi nggak boleh minum ketika yang namanya anak-anak, kita kan pernah anak-anak kamu ya. Kalau Allah malakasuk itu puasa itu kan, langsung tegak, lek-leknya itu sampai lebih dari 3 kali. Nah itu tidak nyunah
Tidak apa? Tidak guna, tidak apa yang seperti disontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak usah bahas puluh-puluh lah, bahas keseharian yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ini yang harus kita terapkan. Nah, faedah hadisnya adalah sebagai berikut. Keterangan hadisnya di dalam hadis ini menjelaskan tentang cara minum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau bernafas di luar wadah air minum. Setiap beliau mengambil atau meminum seteguk dari air dari wadah, wa huwa min kamalil adab, dan itu adalah adab yang sempurna dan apa yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa min asbabi hifdzis sihhati, itu merupakan di antara sebab-sebab sehat. Cara minum aja kalau sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu akan menyebabkan kesehatan. Sekarang kita perlu sedikit aja bersama banyak. Adakah ajaran di dunia ini yang mulai lahir sampai mati, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ada ajaran seperti ini? Minum aja itu ada aturannya, ada tata caranya. Kalau orang barat kan minum kayak gini, bersulah kayaknya itu kan nggak ada itu tuntunannya. Ya, tuntunannya dalam Islam minum aja ada tuntunannya. Ketika kita mempergunakan sedikit membuka hati dan pikiran, tidak ada aturan hidup yang sempurna kecuali adalah aturan agama Islam. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Jadi ketika Sayyidina Umar ditanya apa yang membuatmu bahagia, baik Mas Bebi, bentar, biar saya agak konsentrasi. Baik, ketika Sayyidina Umar itu apa yang membuatmu bahagia, yang membuatmu bangga setelah masuk Islam? Allah telah memuliakan aku dengan Islam, cuma itu aja. Kebanggaannya itu bukan karena harta, bukan karena menaklukkan dan lain sebagainya. Jadi kita memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, udah satu kemuliaan. Kenapa? Di dalam aturan Islam ada petunjuk yang mengantarkan kebahagiaan. Bagian terkecilnya adalah ketika kita minum jangan lebih dari tiga teguk. Tiga teguk, stop, bernafas. Nafas saya pun jangan di dalam gelas. Itu kalau ilmu biologi yang dihirup itu apa Mas Toto? Oksigen. Yang dikeluarin karbon dioksida. Orang kalau pakai masker keluar apa enggak? Nah, mohon. Beneran ini mohon. Orang kalau pakai masker yang disedot itu positif, yang dikeluarin negatif apa positif yang dikeluarin? Nah, yang dikeluarin itu nggak bisa keluar. Akhirnya apa? Mulak. Bahasa Jawa Timurnya apa? Mulak. Kata orang Jawa Timur kayak kentut hansip. Kayak kentut hansip itu ke atas ada gesper, ke bawah ada kaos kaki sama dijilid sepatu hansip, jadi nggak bisa keluar. Tolong yang pakai masker kalau tidak emergensi jangan pakai masker, karena menurut kesehatan yang disedot itu positif, yang dikeluarin itu makanya Rasulullah kalau bernafas jangan berada di dalam gelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.